Yes. Akhirnya ada All Indonesian Final lagi nih di Istora Senayan. Ini kalau nggak salah udah lebih dari 15 tahun. Ada yang mengagetkan mengenai Leo Daniel yang menang di Indonesia Master. Ini dia juga yang menggandakan rekor kita di Indonesia Master. Kita menang dalam 2 nomor nih ibaratnya. Iya, ini sayang banget sih kalau Fajarian ini merupakan unggulan nomor 1 kita saat ini, merupakan unggulan nomor 1 dunia di kelas ganda putra nih, di mana mereka ini langkahnya terhenti di babak 16 di babak perempat final. Indonesia, pesta gelar di Indonesia Master. Indonesia Raya negaraku. Ya gimana sih lo? Katanya udah punya paspor Indonesia. Udah. Ayo lo. udah. Also, Melundur kan lo. Entar imigrasi Indonesia entar ketok pintu gue depan. Jangan. Jangan dong. By the way, kalian bingung kan kenapa kok gue tiba-tiba ngebahas Indonesia Master? Karena hari ini tema kita ngebahas soal badminton. Yes, bulu tangkis Indonesia. Jeng. Di atas bintang selalu ada bintang yang lebih bersinar bareng sama gue Feni Liagik dan juga Shannon Pantura. Yeay. Santura. Ya udah sih kan lo bule dangdut, nggak apa-apa dong. Santura. Pantura, emang lo tahu Pantura di mana? Enggak. Ya udah. Itu artinya apaan? Nggak apa-apa. Artinya dulu. Jalan. Kok kampung aku sih? Nanti lo pulang, lo tanya sama istri lo, Pantura itu apa gitu. Oke, saatnya kita untuk ngebahas mengenai badminton. Kenapa tadi gue bilang kalau kita pesta gelar di Indonesia Master? Kenapa tuh, Fen? Kenapa balik lagi? Bahasin dong. Bahasin. Lo tadi kita mau ngasih bintang tamu, Bahasin. katanya nggak mau, bisa. Ya kan lo bilang, lo tahu nggak? Ya gue, ya udah bahasin. Lo kelihatan Ya semangat intinya nih. kan, karena Indonesia saat ini seenggak-enggaknya sudah konsisten nih penampilannya kalau kita bandingkan pada saat sebelumnya di India Open gitu. Tahu Di nggak Indonesia ada apa Master lagi, Fen? ada apa lagi? Sikat. Tahu nggak? Gue pertama kali witness Oke, jadi bulu saksi. tangkis di Indonesia. Oh lo nonton? Iya, tadi gue, seru banget nonton bulu tangkis. Tadi crowdnya magnifique. Yoi. Wah, gue nggak pernah witness itu. Itu emang keren banget sih. Yoi. Iya. Jadi kalau misalkan di sini gitu. Wah iya, gue juga ikutan tadi. Wah iya, cuma lama banyak orang tadi nengok tadi. Aduh ini bule gila ya. Tapi. Yoi, tapi seenggak-enggaknya kan ya itulah ya kekuatan di rumah sendiri, yaitu salah satunya adalah supporter itu sendiri dan juga setidak-tidaknya para pemain Indonesia memang sudah tahu dari mana arah angin dan sebagainya. Ini dia juga yang membuat penampilan Indonesia gue rasa signifikan di Indonesia Master dibandingkan India Open di mana kita sama sekali tidak punya gelar, yoi nggak sih? Iya, tadi gue sempat nonton Christy lawan Chico. Oke. Nah itu emang apa ya, pas gue lagi nonton itu sebagai jadi fan Indonesia. Gue menyimak dulu, dia mukanya juga mengkerut Christy lawan Chico. Lo tau gak yang dia maksud apa? Jojo Chico, Jonathan Christie maksudnya. Sama Christy ya. Mereka mukanya gini tapi mereka nggak nanya. Ya kan kalau misalnya lagi nonton kan di scoreboardnya cuman Chico sama belakangnya Christy. ya. Nah tapi itu pas gue nonton ya experience-nya liatin fansnya tuh kayak mereka lebih kelihatannya tuh lebih nikmatin. Yes. Gara-gara All Indonesian. Yes. Akhirnya ada All Indonesian Final lagi nih di Istora Senayan. Ini kalau nggak salah udah lebih dari 15 tahun. Jadi pada saat kategori tunggal putra All Indonesian Final antara Jojo dan Chico ini memang ada beberapa rekor yang terpecahkan nih guys. Kita bacain ya. Jadi pertama kalinya sejak 15 tahun ada All Indonesian Final di tunggal putra yang terjadi di Istora Senayan. Terakhir kali adalah di 2008. Waktu itu antara Simon Santoso, Sonny Dwi Kunchoro yang dimenangkan oleh Sonny. Kemudian nih rekor yang kedua yang terpecahkan. Ini pertama kalinya Jojo memenangkan gelar Super Series alias Super 500. Hebat. Yoi. Indonesia. Jeng. Ya, telat loh. Nah, terus rekor yang ketiga nih, Chico meski kalah nih dari Jojo, tapi dia naik peringkatnya ke ranking nomor 15 dunia. Ini merupakan pencapaian terbaik dalam karirnya di bulu tangkis sejauh keikutsertaannya. Wow. Nah, tadi si Chrissy juga sekarang rank kedua ya? Jojo rank nomor 1 di Indonesia ya? Masih belum nyampe ke Excelsen. Iya, jauh banget. Soalnya saat ini sih poinnya masih jauh banget ya untuk ngejar Excelsen gitu. Oke.
Ayo kita balik lagi. Itu Axelsen dia cederanya pas lagi lawan yang Thailand itu bukan sih di India Open? Nggak tahu, coba kasih tahu infonya. Itu siapa ya namanya? Siapa? Iya, tadi gue sempat Siapa nonton. namanya? Jangan iya aja. Kun Lavut. Iya, Kun Lavut emang orang Thailand kan? Iya. Nah, tadi pas gue, waduh itu matchnya seru banget sih. Itu ada banyak trick shot. Wapeng! Tapi lo lihat nggak sih gimana? Wapeng! Sorry Kok ya, jadi nggak lanjut. seru ya kalau dia nih, BL jangan marah ya BL, nggak apa-apa. Gue emang lagi orangnya kayak excited gitu. tahu. Ah, iya. Gue Iya. emang fan terbaru bulu tangkis nih. Nah, kita punya BL baru nih, orang Gue bule lagi nih. coba jadi weh. garis keras nih, sumpah. Tapi memang seru banget sih. Dan juga kalau kita tadi seru. sempat ngomongin, kita bahas sedikit ya soal Axelsen. Kalau kita ngebahas sedikit mengenai Axelsen, lo lihat nggak sih pada saat lo nonton di India Open itu gimana speednya orang ini tuh gila, bisa cak Iya. gitu. Kayak nggak pakai mikir sama sekali itu. Gue nggak ngerti sih Iya, gimana rally-nya mainnya. lebih lama ya. Apalagi Asli. kan gue emang fan tenis ya. Ya. Emang kalau tenis tuh kalau nontonnya kita harus diam. Iya, harus Nggak- tenang. Harus tenang, ya. Tapi juga kalau di tenis juga nggak terlalu ada banyak rally. Yes. Rally kayaknya ya averagely cuman ya 6 atau 7. Iya. Kalau di sini, wah bisa lama Nah banget. itulah yang membedakan tenis dan juga bulu tangkis mengenai rally itu, dan selain itu fansnya. Kalau bulu tangkis Ya. kan fansnya itu tuh boleh bersuara. Kalau Benar. tenis ini atletnya ini harus tenang dan juga fansnya juga harus tenang, meskipun ibaratnya dalam hati gitu kan ya, Iya. ya nggak sih? Tuh. Benar, tapi Axelsen tuh juga sebagai dia orang Denmark juga ada banyak fanbase juga ya di sini di Banyak Indonesia. banget fansnya di sini. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari sektor tunggal putra. Sekarang saatnya kita dari ganda putra nih. Ganda Ada putra. yang mengagetkan mengenai Leo Daniel yang menang di Indonesia Master. Ini dia juga yang menggandakan rekor kita di Indonesia Oke. Master. Kita menang dalam 2 nomor nih ibaratnya. Oke, itu gimana tuh? Ya, Enggak, soalnya masih fans itu ya. Sorry, cuma gara-gara namanya doang sih gue mix up. iya, jadi dia ini si Leo Daniel ini tuh tidak ada yang menyangka langkahnya itu tuh bisa sejauh ini. Bahkan Oh, dia iya, ini tuh oke. mengalahkan The Daddies. Jadi kan mereka ini, kalau Leo Daniel ini kan sebutannya adalah The Babies. Bener nggak sih badminton lovers? The Kalau Babies, misalkan ya. kita ada salah nyebut nama, atau kalau misalkan kita ada salah ngasih nickname, boleh lo dikoreksi, nggak apa-apa banget. Kita juga belajar dari kalian. Jadi Gua tulis juga di kolom lagi ngefans komentar. baru ya, fans Yoi, baru bulu ini ada tangkis BL nih. baru nih. Nah, jadi si The Daddies ini dikalahkan di babak 16 besar sama The Babies alias Leo Daniel ini. Dan kemudian di babak perempat final keduanya ini mengalahkan unggulan kedua Jepang. Wah, gila. Gokil nggak tuh? Itu di round apa tuh? Bukan final kan? Enggak, ini Final di mereka lawannya enggak, Cina. ini di babak perempat final. Di final kan dia lawannya Oke. Cina. Nah, tapi sebelumnya unggulan kedua Jepang dikalahkan sama si The Babies ini. Padahal The Babies ini tuh kayak non unggulan gitu loh ibaratnya. Underdog ya, Yes, underdog. gitu. Oke. Tapi jalannya bisa sejauh ini, dan tadi juga lo bilang bahwa mereka ini mengalahkan pemain Cina alias pasangan Cina di babak final. Ini gokil sih menurut gue. Wah, 2 harus set proud banget langsung. ya. Yoi, Iya, 2 set gila. langsung loh. Tapi iya, pas gue juga sering nanya ya orang di sana kayak ini gimana nih setnya. Lama mereka kayak Diem lo, ya diam iyalah. lo. Ini kali mau menang nih. Oh, udah mau menang. Terus Karena langsung 2 udah, set ya. doang gitu ya. Iya, gue tadi Yoi. kayak coba lagi belajar ya guys. Tapi Yes. gue emang juga ikutan seru nontonnya, apalagi liatin underdog story ya Yes, di Indonesia. benar banget. Dan ini tuh menjadikan rekor mereka adalah rekor kemenangan kedua mereka nih, ibaratnya alias title kedua untuk Leo Daniel di kelas Super 500. Oke, Gitu. nice. Nah, tapi kalau misalnya Fajarian, Kalau Fajarian kayak mereka baru kalah ya di lawan duo Cina ya. iya, ini sayang banget sih kalau Fajarian ini merupakan unggulan nomor 1 kita saat ini, merupakan unggulan nomor 1 dunia di kelas ganda putra nih, di mana mereka ini langkahnya terhenti di babak 16, di babak perempat final. Oke, mereka panggilannya Minions ya. Bukan, kalau Minions itu Marcus Kevin. Marcus Kevin. Nah, Marcus oke, Kevin oke. ini yang mereka ini withdraw di babak tersebut. Kenapa tuh mereka? Karena withdraw? ini cedera otot perut si Markusnya. Oh, otot gitu. perut. Padahal Oke. padahal saat itu, pada saat rubber game, pada saat itu udah 1-1 lah ibaratnya skornya seperti itu. Oke, semoga Fajarian ya masih apa ya, nggak terlalu sedih mereka kalah. Soalnya emang kata banyak atlet itu emang mereka emang pelajaran yang paling baik tuh emang ya kalau mereka kalah. Yes. Juga bisa nambah motivasi. Iya, benar banget. Jadi tadi kita mix ya antara Fajarian dan juga lo kenapa sih kita? Ini adanya jatuh guys. Oh, ada yang jatuh. Jatuh tapi tidak bersuara ya. Tapi Patio oke ya.
Oke, jadi kita kembali alias nyambung ngebahas mengenai Fajarian yang langkahnya terhenti di babak perempat final. Tapi nggak cuma Fajarian aja yang babak perempat final berhenti. Tadi juga udah disebutin sama Shannon juga, yaitu ada The Minions yang mengundurkan diri, bukan kalah ya, mereka ini tidak kalah dari pasangan Cina gitu ya, tapi mereka mengundurkan diri karena urusan kesehatan, karena cedera otot perut gitu. Nah, terus gue ada banyak lagi nih fans soalnya gue mau nanya ini, kenapa BWF itu tandingannya terlalu mepet sih? Kalau itu menurut gue bukan baru-baru ini, udah lama banget tuh, tight banget memang schedule-nya. Makanya gue sempat bilang, gue nggak tahu ya apakah waktu itu ke-record apa enggak. Menurut gue nih ya, bukannya gue meremehkan pesepak bola atau gimana, tapi menurut gue antara pesepak bola dan juga pebulu tangkis, gila sih pebulu tangkis ini. Fisiknya itu tuh luar biasa banget. Karena ibarat kata kalau pesepak bola nih misalkan mereka main gitu kan, setidak-tidaknya mereka ada pergantian waktu untuk menggantikan pemain. Kalau ini ibarat kata lo nggak bisa dong bilang namanya Victor Axelsen mukanya Shannon, nggak ada pergantian seperti itu. Jadi beneran mereka itu tuh fighting. Gue lagi untuk contoh. Ya iya kan gitu. Jadi bener kalau pebulu tangkis itu tuh dengan schedule yang tight yang lo bilang itu, mereka harus fighting dengan dirinya sendiri, dengan kelelahannya sendiri, dan juga dengan berbagai emosinya dan masalah-masalahnya. Gokil sih pebulu tangkis. Soalnya kan Ginting juga baru race itu ya, coba protes itu kan. Sebenarnya sih Ginting kan juga buat gue, bukannya gue tidak setuju dengan protesnya, mungkin kita kan ngelihatnya sebagai fans badminton aja, berbeda dengan dia yang menjalankannya. Salah satunya adalah si Anthony Sinisuka Ginting ini banyak kan. Banyak travelingnya mereka. Iya, banyak travelingnya, tentu akan mempengaruhi perbedaan waktu, yaitu jet lag tentu akan mempengaruhi juga gitu kan ya. Nah ini dia juga yang bikin para atlet kesulitan untuk mengejar poin atau ranking, dan juga rata-rata yang kenapa gue bilang kayak berpengaruh sekali umur untuk badminton ini, kecuali The Daddies ya, ini makin tua makin gokil, kalau yang itu gue bingung deh. Nah kenapa? Karena yang muda-muda kan staminanya dan juga fisiknya masih kuat, ibaratnya itu dia kenapa mereka bisa gaspol gitu kan. So jadi kalau misalnya itu berapa hari sih kayak jauhnya, berapa jauh tuh dari turnamen? Tergantung, ada yang jedanya cuma berapa hari kayak antara India Open dan Indonesia Master, tapi ada juga yang jedanya 2 minggu. Kalau nggak salah selanjutnya ini setelah Indonesia Master 2 minggu kan ya? Jedanya ini 2 minggu. Kalau misalnya liatin highlights dari YouTube, gue liatnya itu kalau misalnya India atau misalnya turnamen sekarang cepet banget ya? Cepet banget, kayak kok 9 hari lalu. Iya, karena ibarat kata kemarin lo masih inget banget hasil di India Open, kok tiba-tiba udah Indonesia Master. Iya, itu dia. Gue tadi bingung, tapi ya hebat juga itu ya pemain bulu tangkis. Emang setight itu sih. Soalnya kalau tenis aja kan, tenis mereka ya tiap habis Grand Slam nih, Australian Open kan baru selesai. Itu next tournamentnya Abu Dhabi, nah itu malah bulan Maret. So, jadi mereka tuh sebenarnya ada 1 bulan istirahatnya. Nah kalau di BWF gitu ya, di BWF turnamen ini gitu, ibaratnya dalam 1 bulan itu mereka bisa ada 3 atau 4 turnamen. Gitu. Belum lagi yang di luar daripada itu gitu. Jadi memang setight itu dan mereka fighting sendirian ibaratnya. So jadi itu emang selesai season bulu tangkis itu selesainya kapan sih? Wow, season bulu tangkis selesainya kapan? Gak selesai sih kalau menurut gue. Ya? Karena pokoknya mereka menang terus sampai mereka rankingnya. Mereka cuma berantem jadi mereka mereka beranteman di ranking doang ibaratnya, dan juga seasonnya ya sampai Desember ini tuh benar-benar tight gitu loh. Gitu. Ternyata seru juga ya. Seru banget, dan gue yakin setelah ini pasti lo akan lebih suka nonton bulu tangkis, apalagi juga sekarang kan banyak banget knowledge yang udah lo tahu soal bulu tangkis, ya nggak sih? Gue juga suka nonton bulu tangkis. Yoi, seru sekarang banget. Gue bisa join sama dia nonton sekarang. Yoi, seru banget pastinya. Nah, kalau kalian apa sih yang kalian sukai dari bulu tangkis nih, badminton lovers? Karena penonton setianya T10 TV ini juga banyak yang merupakan badminton lovers. Jadi nggak cuma sepak bola aja. Gitu. Itu dia kenapa kita juga mulai konsisten untuk ngebahas badminton loh. Jadi jangan lupa subscribe, sebarin linknya ke teman-teman kalian, dan aktifin notifikasinya. Nah, misalnya kalau misalnya kalian pengen mau ngajarin gue, tap aja di komen ya. Yoi. Ntar gue bacain kok. Baiklah kalau begitu. Thank you so much badminton lovers, penonton setianya T10 TV. Sampai jumpa. Till next time. Bye.